Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sintami Dewi, calon pengajar praktik Angkatan 8, Gelombang 2, Kabupaten Subang, ingin sedikit mengulas mengenai pendidikan yang memerdekakan. Memerdekakan sendiri merupakan usaha sadar kita untuk mewujudkan sesuatu menjadi merdeka. Siapa yang merdeka di sini tentunya adalah siswa-siswi kita yang sangat kita cintai di dalam ruang-ruang kelas kita. Untuk bisa menjadi merdeka, tentunya seorang siswa itu harus memenuhi ketiga prasyarat untuk merdeka. Yang pertama, siswa harus mengenali potensi dirinya. Yang kedua, bagaimana ketika siswa mengenali potensi dirinya, dia akan menjadi mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ketika dia mandiri, maka dia akan mampu mengontrol dirinya sendiri untuk sampai pada tujuan yang dia inginkan tanpa harus diperintah oleh orang lain. Usaha-usaha kita untuk mewujudkan hal tersebut tentunya kita awali dari paradigma diri kita sendiri sebagai pendidik harus memiliki paradigma siswa itu adalah bukan tabula rasa. Siswa bukan kertas kosong yang tidak tahu apa-apa, tapi sebaliknya siswa memiliki potensi besar di dalam dirinya, di mana tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana menuntun, menguatkan, menebalkan, sehingga potensi tersebut bisa muncul. Caranya adalah yang pertama dengan memberikan ruang eksplorasi bagi siswa, sehingga siswa tidak takut menggali potensi dirinya, tidak takut mengenali perasaannya, tidak takut untuk menyatakan bahwa saya bisa, saya juga tidak bisa. Ketika tidak bisa juga tidak apa-apa, karena yang merdeka itu adalah yang tidak takut salah, lalu tidak takut ketika dia tidak tahu. Karena apa? Karena memang ketika kita sebagai pendidik menuntun, memberikan rasa nyaman kepada siswa, siswa akan dengan percaya diri mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya dengan arahan kita sebagai pendidik. Lalu setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan sistem yang baik di dalam ruangan kelas kita, bagaimana kita mengelola lingkungan ruang belajar yang sesuai, lalu bagaimana kita mendesain pembelajaran sesuai dengan asesmen diagnostik tentu sebelumnya, lalu bagaimana kita menyiapkan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif tentunya yang dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa, mulai dari gaya belajarnya, yang visual, yang kinestetik, yang audio, kita fasilitasi sehingga ruang tumbuh mereka belajar akan lebih banyak. Terlebih ketika mereka bahagia, ketika mereka bergembira, maka semua potensi yang ada di dalam dirinya akan mereka keluarkan dengan penuh percaya diri. Tugas kita sebagai penuntun atau sebagai among tentunya adalah menjadi benteng utama untuk mereka merasa aman, nyaman, terlindungi untuk mengeluarkan semua potensi terbaiknya. Maka dari itu kita sebagai orang dewasa perlu secara sadar bagaimana mengupayakan mulai dari hulu sampai hilir seluruh stakeholder lalu ekosistem yang ada di sekolah itu berupaya untuk memerdekakan sebaik mungkin dengan potensi aset yang ada di sekolah kita. Berbagai kekurangan tentunya tidak menjadi hambatan ketika kita sudah bergandengan tangan untuk berkolaborasi bagaimana memerdekakan pendidikan di sekolah kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita menciptakan ruang kelas kita yang merdeka itu bisa meresonansi kelas-kelas yang lain sehingga kita semua serempak untuk dapat memerdekakan, merayakan pencapaian apapun sekecil itu dari siswa sebagai bentuk kemerdekaan. Demikian pendidikan yang memerdekakan siswa, membuat siswa berdaya tentunya dengan semua kelebihan dan kekurangan siswa kita bisa wadahi dalam PCO ya, voice, choice, dan ownership siswa. Ketika siswa dilibatkan dalam semua hal keputusan yang terbaik ada di sekolah, berupa itu kesepakatan, baik itu kesepakatan kelas maupun itu kesepakatan sekolah, tentunya akan menjadi ruang ternyaman bagi siswa untuk mengembangkan potensi dirinya dan dia bisa menyatakan dirinya merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.